Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan di malam hari. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Semua nabi dan rasul pastilah membawa ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Ajaran tauhid adalah ajaran menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada Tuhan selain Allah. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Marilah bersama-sama kita mereview kembali kisah Nabi Yunus alaihissalam yang mungkin sudah diketahui sejak sekolah di TK atau mungkin di kelas 1 atau mungkin di kelas 2. Nah, jadi kita akan mereview kembali walaupun kita sudah familiar dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini adalah doa di mana Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nanti kita akan sampai ke doa ini. Ikuti saja kisahnya berikut. Nah, Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada penduduk Ninawa. Ninawa itu di wilayah Mosul di negeri Irak, ya. Nabi Yunus alaihissalam berarti putranya Matta. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, ya, untuk sebuah kaum di daerah Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Seruan Nabi Yunus alaihissalam ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka memilih untuk menyembah berhala. Nabi Yunus mendapatkan wahyu untuk membimbing kaumnya, yaitu dan memberitahu kepada mereka bahwa Allah akan mengazab umat Nabi Yunus alaihissalam setelah 3 hari berlalu. Walaupun mereka tahu bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang baik, orang yang soleh begitu kan, tetapi karena mereka sudah menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu habit mereka untuk menyembah kepada berhala, jadi mereka agak sulit untuk kembali lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan wahyu Allah untuk memberi bimbingan kepada mereka dan memberi kabar bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka setelah 3 hari berlalu. Nabi Yunus alaihissalam pun pergi. Penduduk Ninawa tahu akan datang azab yang menimpanya. Oleh karena itu, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka. Nah, di sini Nabi Yunus alaihissalam itu belum dapat izin sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena melihat situasi bagaimana penduduk Ninawa tidak mau bersujud, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Yunus meninggalkan mereka. Padahal ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi, kaumnya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah untuk menjauhkan dari azab yang akan Allah turunkan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjauhkan mereka dari azab karena kesungguhan dari doa mereka. Ketika Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan mereka sampai di sebuah tepi laut begitu, Nabi Yunus alaihissalam kemudian menaiki kapal beserta orang-orang yang berada di situ. Di tengah perjalanan, ya, di suasana yang sangat gelap mencekam malam hari, tiba-tiba ombak laut itu datang.
Ombak laut yang dahsyat datang, angin menjadi kencang dan membuat kapal itu menjadi oleng hingga hampir tenggelam gitu. Nah, mereka kan merasa khawatir karena nyawanya terancam. Oleh karena itu, nahkoda meminta barang-barang penumpang yang sekiranya berat untuk dilemparkan ke laut saja. Karena penumpang itu lebih sayang pada nyawanya, ya takut kan daripada nyawanya melayang, mending harta mereka dibuang, tidak menjadi masalah. Supaya kapal itu menjadi ringan bebannya. Namun setelah barang-barang tersebut dilemparkan ke laut, tetap saja kapal itu oleng dan hampir saja tenggelam kan gitu. Kemudian para penumpang pun akhirnya bermusyawarah. Bagaimana nih solusinya agar kapal ini tidak menjadi oleng lagi kan gitu. Yaitu mereka mendapat kesepakatan untuk melempar seseorang ke dalam laut, membuang salah satu penumpang ke dalam laut. Kemudian mereka melakukan sebuah undian dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Karena mereka tahu bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu adalah orang yang soleh, baik, itu kan gak mungkin lah dia melakukan sebuah kesalahan. Gak mungkin pula Nabi Yunus yang harus dikorbankan dan ditenggelamkan di laut, kan, dibuang di laut. Maka undian itu diulang sampai ketiga kalinya, hasilnya sama, yaitu Nabi Yunus alaihissalam yang harus keluar dari kapal dan dibuang di laut. Akhirnya Nabi Yunus pun menyadari kan, karena dia merasa melakukan sebuah kesalahan. Kemudian Nabi Yunus melompat dari kapal dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan gelap malam, gelap dalam ikan paus dan gelap dalam lautan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang telah dia perbuat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan singkat cerita Nabi Yunus alaihissalam selamat, ya, selamat dari maut. Apa doanya seperti di awal tadi? Doa Nabi Yunus alaihissalam yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ini adalah doa dari Nabi Yunus alaihissalam. Merasa bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, apa sih hikmah dari kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam? Hikmahnya adalah kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, kita harus sabar dalam menyampaikan sebuah kebaikan. Sebagaimana seorang nabi, seorang rasul yang mendakwahkan sebuah risalah kebenaran harus sabar dan menyampaikan sebuah kebaikan. Kemudian segera mendekatkan diri dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berbuat kesalahan. Langsung mendekatkan diri kepada Allah, ya, jangan cuek dengan apa yang kita lakukan, tapi kita harus segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun apa yang sudah kita lakukan. Jangan malah menghilang, menjauh kan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dimanapun kita berada senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik di rumah, dalam perjalanan atau singgah di suatu tempat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, apa yang akan terjadi di dalam diri kita. Nah, itu adalah kisah singkat teladan Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, ya, dari kisah-kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya cukup untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.